Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah logika algoritma. Kali ini di pertemuan 9 kita akan bahas tentang larik atau array. Nah, di sini larik atau array ya, kita bisa sebut larik atau juga array. Definisinya adalah variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama. Jadi array ini akan menampung hanya tipe yang sama gitu ya. Misalkan dalam satu kelompok array itu integer dan array yang lain menampung kelompok string gitu ya. Yang array yang satu lagi menampung kelompok float. Jadi tidak bisa dalam satu array digabung variasi tipe data. Jika ingin variasi berarti array-nya harus dibedakan gitu ya. Array disebut juga tabel ya, vektor atau larik. Ya, jadi kita bisa sebut juga array ini nama lainnya tabel, vektor atau larik. Tetapi di dunia pemrograman biasanya ya sering disebut dengan array ya. Jadi penyebutannya langsung array. Tujuan kita membuat array adalah agar kita dapat melakukan pengulangan ya atau looping melalui elemen di dalam array dengan mudah dan mengambil nilai yang diperlukan hanya dengan menentukan nomor indeks. Jadi array itu nanti akan ada indeksnya. Ketika kita sebutkan indeks tersebut, maka dia akan menuju ke suatu nilai, gitu ya, nilai yang ditentukan berapa. Nah, jadi nanti penempatannya tidak sembarangan gitu ya. Misalkan untuk indeks 0 itu nilainya berapa, gitu ya. Jadi tidak acak ketika kita panggil indeks 2, nah nilai yang keluar berarti nanti nilai yang terdapat di dalam indeks 2. Kalau kita berhubungan dengan array. Nah, kemudian di sini setiap elemen dalam array diakses dengan membedakan indeks ya atau subscript array-nya. Jadi indeks itu ini. 1 2 3. Yang di dalam kurung siku ini adalah indeks dari array. Berarti kan indeks untuk array A ya, untuk indeks 1 dia 3 nilainya. Untuk array A indeks 2 nilainya 5. Dan untuk array indeks 3 nilainya 10 dan seterusnya ya. Kalian bisa bikin nanti tergantung nilainya berapa. Nah, contoh di sini array of integer, berarti nilai yang ada di dalam array tersebut ya, semuanya bertipe data integer ya, karena array kan intinya tipe yang sama. Dan perlu dipahami juga indeks array dimulai dari 0 sampai dengan n-1 ya, dengan n adalah panjang array. Nah, misalkan panjang array-nya ada 5 gitu ya. Ada 5 berarti indeks array-nya itu ada 0 sampai 4 gitu ya. Jangan 1 sampai 5 indeks array-nya, tidak seperti itu gitu ya. Karena indeks dimulai dari 0. Seperti ini. Oke, patokannya rumus yang dibentuk itu n-1 gitu ya. N-1 berarti kalau array-nya 5, nah nilainya untuk indeksnya ada 0 sampai 4 gitu ya. Tergantung panjang array yang dibuat seperti apa. Kemudian di sini cara menampilkan array gitu ya. Cara menampilkan array di pemrograman gitu ya. Itu di sini ada import numpy snp. Nah, di sini kalian harus pahami juga kalau kita bermain dengan numpy di Python. Numpy ini library ya. NumPy ini library dari sebuah Python ya. Fungsinya untuk apa sih NumPy? Jadi fungsinya dia digunakan untuk analisis data. Ya, karena fiturnya NumPy ini cukup lumayan bagus gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan NumPy nanti ya lumayan lah, kalian bisa secara performance gitu ya, secara fungsional. Nah, NumPy bisa mengakomodir Python-nya gitu. Import numpy snp, berarti nanti NumPy ini akan diwakili oleh variabel np ya. Kemudian a sama dengan np titik array, ada array 1 2 3 4 ya. Array 5 6 7 8 dan array 9 sampai dengan 12. Ya, jadi kalau di running nanti di print hasilnya seperti ini. Ya.
Jadi nanti hasilnya akan seperti ini kalau kita pakai NumPy. Kalau kalian mau pakai NumPy di Python, NumPy ini jangan lupa diinstal ya, library-nya tidak bisa langsung. Jadi kalau kalian di mata kuliah dasar pemrograman kan khusus Python ya. Nah itu NumPy itu harus diinstal library-nya. Tidak bisa kalian langsung ujuk-ujuk masuk Visual Studio Code, atau ngoding NumPy, tapi library-nya nggak ada gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu gitu ya. Kemudian array sendiri secara dimensi itu ada dua, ya, array dimensi 1 dan array dimensi 2. Seperti apa sih contohnya? Nah, array dimensi 1 ya. Array dimensi 1 di sini sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang akan diakses hanya melalui satu indeks. Satu indeks atau subscript. Bentuk umumnya, nah ini kalau dibilang bentuk umum atau BU, itu adalah skemanya atau tata cara pembuatan dan penulisannya. Nama array dalam kurung elemen arraynya gitu ya. Contoh nilai tugas ya, jumlah elemen arraynya 6. Nah, di sini ini nama array, ini jumlah elemen. Itu kalau dimensi 1. Ya ciri-cirinya kalau dimensi 1 ya pasti di sininya subscript-nya atau indeksnya cuman 1 di sininya ya. Cuma 1 bilangan. Nah, contoh array dimensi 1. Nilai tugas 70, 80, 90. Kemudian ada keterangan lulus. Ya, print nilai tugas, keterangannya lulus seperti ini hasilnya gitu ya. Jadi dia dikelompokkan dalam satu yang sama. Kemudian selanjutnya array dimensi 2. Biasanya kalau sudah bermain array nanti akan lebih fokus ke dimensi 2-nya gitu ya, karena array dimensi 2 ini akan ada dua bilangan. Bilangan apa sih gitu ya. Nah, kita lihat. Array dimensi 2 atau disebut sebagai array bersarang atau nested list ya. Array dimensi 2 terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini kuncinya ya. Array dimensi 2 itu identik dengan baris dan kolom. Ini yang harus kalian benar-benar tekankan. Bentuk umumnya, nama arraynya nih sini. Jumlah elemen baris, berarti di depan ini baris. Jumlah elemen kolom, berarti yang belakang ini kolom. Depan baris, ya, depannya baris, belakangnya kolom. Jangan sampai salah atau terbalik. Nanti kalian berpendapat depannya kolom, belakangnya baris, tidak. Ya, array itu dimensinya baris dan kolom, gitu ya, seperti itu. Contoh, nah, nih ada array. Yang bedakan mana di sini nih? Ini saya garis dulu. Nah, nih. Ini. Gitu ya. Array teknik, kemudian koma kedokteran, koma MIPA. Kemudian ada array lagi 1 2 3. Print array. Nah, di sini ini akan dicetak. Ya. Akan dicetak hasil programnya seperti ini. Baris dengan kolom. Kemudian contoh array dimensi 2, dia dengan ukuran 2 kali 3 dengan urutan fakultas berdasarkan tingkat kesulitannya. Baris pertama mewakili nama fakultas dan kolom kedua ya mewakili tingkat kesulitannya. Gitu ya. Jadi baris itu teknik kedokteran MIPA. Gitu ya. Kemudian yang kedua, baris keduanya itu tingkat kesulitannya. Gitu. Jadi dia menggunakan ukuran indeksnya 2 kali 3. Gitu ya. Array dimensi 2 memperlihatkan array 2 dimensi dengan ukuran 2 kali 3. Ya. Baris itu ini, kolom tuh ini. Artinya gini, di baris pertama itu fakultas. Ya. Di baris kedua ini tingkat
kesulitan. Nah, terus di mana kolom? Kolom teknik, ya, teknik dengan tingkat kesulitannya 1. Kedokteran dengan tingkat kesulitan 2, gitu ya. Kolom MIPA dengan tingkat kesulitan 3. Jadi kolom itu yang berdiri seperti ini ke atas, baris itu yang lurus samping, gitu ya. Jadi patokannya sebenarnya array dimensi 2 itu sih sangat gampang gitu ya. Mudah dicerna sih sebenarnya kalau udah ngomongin baris dengan kolom. Ya kalian berkonsep dengan tabel saja. Gitu ya. Tabel itu kan ada baris, ada kolom. Ya, baris itu yang sejajar nih saya tandai ini baris. Kolom itu yang atas ini semua. Gitu ya. Matrik. Apa sih sebut dengan matrik? Tadi kan nama lain dari array juga matrik, ya, ataupun larik gitu ya, ataupun vektor. Matrik adalah bentuk penyajian datanya. Istilah dalam matrik ada ordo. Ordo itu dimensi matrik ya, dimensi matrik baris dan kolomnya. Contohnya, nah ini contoh pembentukan matrik M XN atau M kali N, ini adalah ordonya. Ya, ini ordonya. Kemudian di sini ini elemen. Matrik A baris 1 kolom 1, matrik A baris 1 kolom 2, matrik A baris 1 kolom 3 dan seterusnya. Di sini matriks A baris 2 kolom 1 gitu ya. Ini matriks A baris 2 kolom 2 dan seterusnya. Dan yang lainnya juga. Nah, ini contohnya. Ini matriks dengan ordo 3 kali 3. Artinya 3 baris 3 kolom. Ini berarti pasangannya ini. Gitu. Ini saya contohkan standar saja ya. Ini pasangannya ini atau baris 1 kolom 2. Gitu. Kan hasilnya gini nih. Ini kan baris 1 kolom 1 ke sini. Hasilnya 2. Ini baris 1 kolom 2. Ya. Baris 1 kolom 2 kemana? Sini. Baris 1 kolom 3 ini. Ya. Baris 2 kolom 1 ya ini. Gitu, ini ke sini. Gitu. Ya, jadi pemahaman baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2 ya harus kalian pahami gitu ya. Nah, ini contohnya matriks. Nah, matrik dalam pemrograman Python. Kita lihat. Dia dibuat arraynya 2 dimensi. Biasanya diakses dengan bentuk A, I, J. A ini arraynya atau nama matriksnya. I-nya ini baris. Ya. Ini yang ini. Nama matriksnya. I-nya itu ini baris. J-nya ini kolom. Ya. J-nya kolom. Terdapat 3 bagian utama pada matriks berordo sama, ya, atau misalkan 2 kali 2, 3 kali 3 gitu ya. Ini yang merah. Yang merah, perhatikan. Nih dengan tulisan merah. Yang merah dengan diagonal utama di mana posisi baris sama dengan posisi kolom atau I sama dengan J. Ya. Tuh. Baris 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Kolom dengan barisnya sama. Ya. Segitiga atas atau yang biru di mana posisi baris lebih kecil dari kolom A atau I, ya. Posisi baris lebih kecil dari kolom atau I lebih kecil J. I itu yang ini ya. I itu ini, J itu ini. Gitu ya. Nah, perhatikan. Posisi baris lebih kecil dari kolom. Baris yang biru ya. 0 lebih kecil dari 1, biru. 0 lebih kecil dari 2, biru lagi. 0 lebih kecil dari 3 gitu ya. Barisnya lebih kecil. Ini juga. Yang hijau segitiga bawah di mana posisi baris lebih besar dari kolom atau notasinya I lebih besar J. Barisnya 1, J-nya 0. Berarti I-nya atau barisnya lebih besar dan seterusnya di sini. Nah, ini penggambaran ketika nanti kalian menentukan notasi matriks. Ya, patokannya tabel ini gitu ya.
Kemudian, nah, array dimensi 2. Di sini ada contoh matriks dengan ordo 1, 2, 3, 4, berarti 4 kolom dan 4 baris. Nah, ini matriks dengan ordo 4 kali 4. Ya. Perintah pokoknya bagaimana sih? Ya. Bagaimana hasil matriks ini bisa keluar di sini 1, di sini 1, di sini 0. Kok bisa? Patokannya ini. Patokannya adalah perintah pokoknya. Perintah pokoknya ya yang digunakan A I, J sama dengan 1 jika I lebih kecil sama dengan J. Berarti ini untuk baris. Ya, ini untuk baris. A I, J sama dengan 0 jika I lebih besar J. Nah, ini untuk kolom. Ya, ini tergantung perintah pokok ini. Bagaimana hasilnya bisa seperti ini. Nanti ya kita buktikan cara nyarinya kok bisa keluar kayak gini ya. Saya lewatin dulu ke codingan dulu. Nanti saya contohkan. Di sini ada matriks 4 kali 4 ya. Nah, matriksnya tentuin 4 kali 4. Isi matriks for I in range 4, for J in range 4. Artinya barisnya di range 4, J-nya di range 4. For if I sama dengan J, jika baris sama dengan kolom, maka matriksnya 1. Ya. If matriks I J sama dengan 1 jika I lebih kecil J. Nih. Matriks I J sama dengan 1 ya jika I lebih besar J. Gitu ya. Seharusnya bukan 1 di sini, 0 ya. Matriks I J sama dengan 0 jika I lebih besar J. Cetak for I in range 4. Nah, nanti matriksnya akan keluar seperti ini. Ya. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, kita buktikan nih. Cara nyarinya gimana? Kan tadi hasilnya ingin seperti ini. Gitu ya. Hasilnya ingin seperti ini. Ini saya hilangkan dulu. Nah, hasilnya ingin seperti ini. Nah, ini cara ngeceknya gini. Kan matriks itu ada baris, ada kolom. Ya. I, J. Ya, baris dan kolom. Ini baris 1, baris 2, 3, 4. Ini kolom 1, kolom 2, 3, 4. Cara ngeceknya, ini kan ada A, I, J. Berarti yang akan dibandingkan itu nilai I dan J. Nilai baris dan kolom. Gitu ya. Kita cek yang pertama. Baris 1, kolom 1. Kalau dengan hasil yang ini, atau dengan kondisi ini, atau dan ini, mana yang memenuhi gitu ya. Kita cek yang pertama, I-nya 1, J-nya 1. 1 lebih kecil sama dengan 1, memenuhi syarat gitu ya, karena pakai sama dengan. Kalau nggak pakai sama dengan, nggak memenuhi syarat. Tapi jangan langsung ambil kesimpulan, cek juga yang kedua. I lebih besar J, 1 lebih besar 1, nggak masuk akal. Berarti ini nggak memasuki ya, nggak masuk kriteria. Berarti ini yang akan masuk kriteria. Ketika kondisi I lebih kecil sama dengan J, maka nilainya 1. Nah, maka di sini 1. Ya, saya besarkan dulu, biar nanti enak. Kemudian baris 1, kolom 2. 1 lebih kecil sama dengan 2, masuk akal. Masuk. Tapi kalau di sini 1 lebih besar 2, nggak masuk akal. Berarti dia nilainya 1. Ya, kalau memenuhi syarat di sini berarti nilainya 1. Ini juga 1 lebih kecil sama dengan 3, nah, memenuhi syarat di sini. Nah, berarti nilainya 1. 1 lebih kecil sama dengan 4 di sini. Ya, masih di sini nih. Nilainya 1. Pindah ke baris 2. 2 lebih kecil sama dengan 1. Ya,
Oh, nggak masuk akal, berarti ada di kondisi ini. 2 lebih besar 1. Ya, berarti nilainya kalau pakai kondisi yang ini memenuhi, nilainya adalah 0 gitu ya. Di sini 0. 2 lebih kecil sama dengan 2, memenuhi syarat karena pakai sama dengan. Nah, berarti di sini 1. 2 lebih kecil sama dengan 3. Iya, benar. Di sini 1. 2 lebih kecil sama dengan 4, masuk juga. 1. Sekarang baris 3, kolom 1. 3 lebih kecil sama dengan 1, nggak masuk akal. Berarti nggak bisa di sini 1. Kita tes. 3 lebih besar 1. Iya, berarti di sini 0. Karena syarat lebih besar itu nilainya adalah 0. Ini juga 3 lebih besar 2. Masuk syarat ya di sini. 3 lebih kecil sama dengan 1 atau 3 lebih kecil sama dengan 2, maaf. Tidak memenuhi syarat, tapi yang memenuhi syarat 3 lebih besar 2. 0. 3 lebih kecil sama dengan 3, masuk karena pakai operator sama dengan. Nah, di sini 1. 3 lebih kecil sama dengan 4, pasti masuk 1. 4 lebih kecil sama dengan 1, tidak masuk akal. Lihat operator selanjutnya. 4 lebih besar 1, ya berarti 0. 4 lebih besar 2, ya 4 lebih besar dari 2, berarti ya pakai operator ini, nilainya 0. 4 lebih besar 3, ya nilainya juga 0. 4 lebih besar 4, nggak bisa ya. Kalau dia pakai sama dengan baru bisa. Tapi kalau nggak ada sama dengan, 4 lebih besar 4, tidak. Tapi kalau 4 di sini, 4 lebih kecil sama dengan 4, masuk akal karena ada operator sama dengan yang bisa memanggil dirinya sendiri. Ya, berarti di sini 1. Nah, dari hasil yang tadi diminta seperti ini, dengan cara pengetesan seperti ini, kalian lihat hasilnya sama atau tidak. Ya, matriks dengan ordo 4x4 dengan perintah pokoknya di sini, ya hasilnya sama. Gitu ya cara ngetesnya. Kalian masukin dulu hasilnya di sini, lihat, terus cek pakai tabel matriks ordo kayak gini kalau mau simpelnya. Terus perintahnya juga di sini, tes dengan logika atau kondisi seperti ini, memenuhi akal nggak? Kalau masuk, masukkan nilainya sesuai yang diminta berapa, gitu ya. Dan ini juga nggak pakem 1, 0, bisa saja. Jika I lebih kecil sama dengan J, maka nilainya 4. Di sini A, I, J-nya sama dengan 4. Boleh-boleh aja. Ya, tergantung kondisinya mintanya gimana. Gitu ya. Nah, ini contoh pengetesannya untuk matriks ordo 4x4. Nah, berikutnya di sini ada latihan. Saya contohkan satu. Ya, nanti selebihnya kalian bisa bereksplor, mencoba bagaimana memutuskan hasil dari matriks ini dengan perintah pokoknya gimana gitu ya. Ada contoh pertama matriks ordo 4x4 dengan hasilnya yang kalian bisa lihat seperti ini. Tapi di sini perintah pokoknya belum ada gitu ya. Gimana cara nyarinya? Nah, dengan cara seperti tadi juga kita coba. Nah, di sini saya udah tentukan hasilnya di sini ya, yang seperti tadi kalian lihat. Nah, ini cara mencobanya. Perhatikan di sini ada nilai 0, 1, 2, 3, 4 kombinasi gitu ya. Di baris 1, kolom 1 sampai dengan 4, hasilnya 1, 2, 3, 4. Ingat konsep I dengan J. I baris, J kolom. Ya. I baris, J kolom. Nah, kemudian kalian coba tes pertama hasil ini. Ini hasilnya 1. Ada baris 1, kolom 1. Berarti ya, di sini saya coba A, I, J, I, J ya. Sama dengan
Nah, perhatikan, jangan hasil ini saja, sampai dengan sini. 1, 2, 3, 4. Yang ada 1, 2, 3, 4 itu kan baris dengan kolom, ya, baris dengan kolom. Ini yang pertama. Kalau kita pakai konsep AIJ sama dengan J, berarti kan J itu kolom. Jika I lebih kecil sama dengan J, masuk akal nggak? Ya, A-nya 1, ya, baris 1, kolom 1. Jika 1 lebih kecil sama dengan 1, nah kita tes dulu. Jika 1 lebih kecil sama dengan 1, maka hasilnya 1, J. Nah, masuk. Tes di sini masuk. Tes lagi yang kedua. Yang nih. Jika baris 1 kolom 2 ya. Jika I-nya 1 lebih kecil sama dengan J, J-nya 2, maka hasilnya J, J-nya itu 2. Berarti benar. Ya, I lebih kecil dari 2. I lebih kecil sama dengan 2. Masuk, hasilnya J. J-nya berapa di sini? 2. Masukin 2. Masih masuk akal ya? Kena nih. Kemudian yang ketiga, baris 1 kolom 3. 1 lebih kecil sama dengan 3. Wah, bisa gitu ya. Hasilnya J. J-nya berapa? 3 di sini. Nanti masukin 3. Next. Baris 1 I berarti ya. 1 lebih kecil sama dengan 4, masih masuk akal. Maka hasilnya J, J-nya itu 4 di sini. Masukin 4. Wah, bisa. Bisa ternyata. Ya. Ternyata hasilnya bisa. Nah, sekarang kita ke baris ini. Baris 2 kolom 1. Kita tes pakai ini. Jika 2 lebih kecil sama dengan 1, wah, nggak masuk akal. Berarti logika ini sudah tidak bisa menampung untuk di baris kedua kolom 1. Berarti kita bikin logika baru. Nah, di sini ya. A ya, I, J. Tuh, seperti kayak tadi ya. A, I, J sama dengan, nah ini kan 0 dimintanya. Ya, sama dengan 0 jika, perhatikan, di sini kan 0. Di sini barisnya lebih besar dari kolom. Ya, berarti jika I lebih besar ya sama dengan J. Ya, jika barisnya lebih besar dari kolomnya. Nah, logika ini sudah kita masukkan. Kita tes. AIJ sama dengan 0 jika 2 lebih besar sama dengan 1. Benar, hasilnya 0. Ya, hasilnya 0. Masukin. Sini 0. Geser. Di situ hasilnya 2 nih. 2 lebih kecil sama dengan 2. Pakai logika ini masuk nggak? Oh, masuk. Nah, kalau logika ini masuk hasilnya berapa? Hasilnya J. J-nya berapa? 2. Masukin 2. 2 dengan 3. 2 lebih kecil sama dengan 3. Masih masuk akal. Hasilnya J. Ini juga 2 lebih kecil sama dengan 4. Hasilnya juga masuk akal. 4. Ya. Kemudian pindah. 3 lebih kecil 1. Enggak masuk akal. Berarti ada di logika ini. 3 lebih besar sama dengan 1. Hasilnya 0. 3 lebih besar sama dengan 2. Ya, hasilnya juga 0. Nah, yang ini 3 lebih kecil
Nah, kalau dia pakai operator 3 lebih besar sama dengan 3 bisa masuk akal. Nah, berarti operator ini jangan pakai sama dengan, ya. Karena nanti biar nggak menampung 3 sama dengan 3 gitu ya. Nah, gini, hilangin. Gitu. Cara ngetesnya gitu. Berarti 3 lebih besar 3 tidak masuk akal. Tapi kalau di sini ada sama dengan, masuk akal, gitu ya. Berarti dia akan masuk ke sini. 3 lebih kecil sama dengan 3. Masuk akal. Hasilnya J. J-nya berapa? 3. Berarti di sini 3. Ini juga 3 lebih kecil 4, ya. J-nya berapa? 4. Di sini 4 lebih besar 1 pastinya. Nah, pakai operator yang ini. Ya, 0. 4 lebih besar 2 juga 0. Pokoknya kalau yang lebih besar barisnya berarti 0. 4 lebih besar dari 3 juga 0. 4 lebih besar dari 4 nggak masuk akal. Berarti akan pindah ke sini. 4 lebih kecil sama dengan 4. Ya, merujuk ke operator sama dengan. Maka hasilnya J. J-nya berapa? 4. Nah, gitu. Jadi dari hasil yang tadi ini, ya saya besarkan dulu. Maka tampil gitu ya. Tampil itu pokoknya gitu ya. Jadi perintah pokoknya tampil. Jadi dari hasil ini ditemukanlah perintah pokoknya ini gitu. Jadi tadi, nah perintah yang ini ya perintah pokoknya tadi gitu ya, yang udah kita tes di sini. Nah ini perintah pokoknya, gitu ya. Ini cara ngetes soal nomor 1. Dan untuk yang nomor 2 dan seterusnya, ya tuh nomor 2 ada lagi, nomor 3 juga ada lagi nih. Ini kalian bisa mencoba gitu ya. Seperti yang saya coba tampilkan ke kalian bagaimana mencari perintah pokok dari sebuah matriks gitu ya. Kalau ini, nah ini kalian tinggal tes di Python ya. Ini kan ada 0, 1, 2, 3. Berarti ada 3 ya. Arraynya indeksnya 3. Berarti kalau menggunakan coding ini for i in range len nilai. Len itu panjang ya, panjang data. Berarti ada 3 nilai. Nilai I sama dengan 2 kali 1, 3 plus 1. 2 kali 3, 6 plus 1, 7. Print nilainya I. Berarti nanti kalau kalian jalankan di Python, ini hasilnya adalah 7. Ya. Gitu. Nanti kalian coba di Python-nya. Gitu ya. Nah ini contoh-contoh yang bisa saya share ke kalian. Dan jangan lupa yang tadi ini dari nomor 2, ya, nomor 2, 3, dan 4 kalian coba. Ya, kalian coba supaya nanti kalian bisa menentukan tugas atau perintah pokok dari sebuah matriks seperti apa. Gitu ya. Mungkin dari saya cuma ini yang bisa saya share ke kalian. Mudah-mudahan di pertemuan 9 ini tentang array dan matriks serta dimensi-dimensinya gitu ya, dan ordo-ordonya bisa kalian pahami dan bisa kalian implementasikan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.